Saya akan bantu bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dua Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Allah. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, yang telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah ada suatu kejadian yang diberitakan di dalam layar TV. Seorang yang saya sebut C dan B, mereka bertengkar hebat, bahkan adu jotos. Untuk A yang mengetahui kejadian itu, dia berniat untuk melerai, berniat untuk mendamaikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi A malah dikeroyok oleh C dan B dengan brutal. Dikeroyok bersama-sama, dipukuli sampai babak belur, bahkan meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang terjadi itu akhirnya C dan B pun terjebak di dalam hukum pidana yang harus dialami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul hidup yang didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, Bapak Rasul Paulus menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimanakah keberadaan umat Allah? Bagaimanakah Allah di dalam kehidupan untuk umatnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada poin yang pertama diungkapkan persekutuan dengan Allah dibolehkan. Persekutuan dengan Allah dibolehkan. Hubungan manusia dengan Allah pada awalnya adalah baik-baik saja. Ada komunikasi yang baik, hidup di dalam satu atap, berada di Taman Eden. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya Bapak Adam dan Ibu Hawa, bahkan sampai sekarang dan mungkin sampai nanti, manusia itu serakah. Sudah dikasih lebih banyak tapi masih kurang. Itu yang terjadi. Sehingga Adam dan Hawa memperoleh suatu bujukan, yaitu iblis yang berperawakan ular pada waktu itu. Sampai akhirnya Adam dan Hawa pun terbujuk dan melanggar akan perintah Allah. Melanggar akan perintah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan melihat kejadian itu Allah menjadi marah terhadap Adam dan Hawa. Akhirnya mereka diusir dari hadapan Tuhan. Dengan diusir dari hadapan Tuhan, maka yang terjadi apa? Bentangan yang jauh, bentangan yang lebar, yaitu dosa yang menyebabkan manusia dan Allah terpisah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupannya yaitu bahwa Bapak Adam dan Ibu Maria, di
sana hidup yang satu atap dengan Allah. Tetapi akhirnya terpisah dengan Allah karena dosa yang menguasai, dosa yang membelenggu Bapak Adam Ibu Hawa. Namun Allah yang dia disebut Allah yang Maha Kasih, dia pun menyatakan kasihnya kepada dunia ini, menyatakan kasihnya kepada dunia, menyatakan apa yang menjadi kerinduan terhadap ciptaannya, bahwa yang diciptakan yang paling mulia di sana yang telah terjatuh dalam dosa, dan yang mana di sana bahwa Allah sendiri telah bernubuat akan datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia, maka dinyatakan Allah menyatakan kasihnya untuk datang ke dalam dunia, untuk melawat umatnya, supaya umatnya dapat bersekutu kembali dengan Tuhan, supaya umatnya dapat berdekatan kembali dengan Tuhan, supaya umatnya memperoleh suatu keselamatan yang sudah Tuhan persiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah datang ke dalam dunia untuk mendamaikan dunia dengan dirinya. Di dalam firman-Nya diungkapkan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Yesus. Mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau didamaikan tentu keberadaannya sebelumnya adalah tidak baik. Tidak baik. Hidup menurut kemauannya sendiri, keangkuhannya sendiri, keegoisannya sendiri. Tetapi disinilah kedatangan Allah ke dalam dunia, di dalam Kristus Yesus, untuk mendamaikan dunia dengan dirinya, yaitu Kristus sebagai anak tunggal Allah menjadi korban, dikorbankan. Yang Bapak Ibu Saudara mungkin sudah hafal dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan adalah menganugerahkan, memberikan putra tunggalnya ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itulah kasih Allah untuk menjangkau umatnya, supaya umatnya boleh kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan Kristus sebagai korban pendamaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dosa adalah merupakan suatu tirai. Dosa adalah merupakan suatu pemisah antara manusia dengan Allah. Manusia tidak mungkin akan dapat mendekat kepada Allah. Karena apa? Karena dosa. Karena sudah terbentang dosa yang sangat jauh, sangat besar, sangat lebar. Manusia tidak mungkin bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kudus itu, kecuali yang Maha Kudus datang kepada kegelapan itu untuk menjadi terang. Seperti di dalam Yohanes 1 di sana diungkapkan, terang yang sesungguhnya sedang datang, yang menerangi setiap orang. Allah yang datang untuk menerangi kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kematian Sang Kristus Yesus inilah menjadi suatu jembatan. Bagaimana umat yang hidup di dalam dosa, terbelenggu oleh dosa, hidup di dalam pemikiran, di dalam kehidupan yang tidak benar, dan akhirnya mereka atau kita dapat melewati jembatan itu.
Kristus menjadi korban untuk supaya umat dapat menjangkau Allah. Dengan Kristus menanggung beban dosa. Kristus menanggung beban dosa. Seperti di dalam firman diungkapkan, dan dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sangat jelas. Melalui Kristus, supaya umat yang berdosa memperoleh pembenaran di hadapan Allah. Karena apa? Karena dosa yang tadi menjadi pemisah, yang tadi menjadi tirai, ditanggung oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang mengaku tidak berdosa? Bapak Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan harga dirinya, manusia kehilangan kehormatannya, manusia kehilangan keselamatan hidupnya karena dosa. Upah dosa maut, tetapi kasih karunia Allah yang hidup dan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu kasih Allah dinyatakan kepada dunia, kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, supaya kita boleh menerima jembatan keselamatan, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita bisa mendekat dan bersekutu kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah terhadap dunia? Apakah ada suatu perbedaan tentang dosa? Di dalam firman-Nya di sana tadi diungkap, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ada orang yang mengatakan dosa besar, ada orang yang mengatakan dosa kecil. Yang namanya dosa di hadapan Tuhan sama. Yang membedakan adalah manusia. Oh, ini menjadi koruptor triliunan. Oh, ini hanya mencuri seekor ayam yang masih utuh. Tapi di hadapan Allah sama, itu adalah semua dosa. Hukuman secara fisik mungkin berbeda, bukan mungkin, pasti berbeda. Tetapi di hadapan Allah adalah tetap dosa, menerima suatu hukuman, upah dosa yang maut. Tapi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan di sini Allah tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran. Kematian Kristus adalah untuk menghapus semua beban dosa, untuk menghapus semua beban dosa umat, untuk membersihkan kehidupan umat dari segala beban dosanya, tanpa diperhitungkan entah besar entah kecil. Apa yang diperbuatnya, asal menerima kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Dengan percaya Yesus, menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, memiliki hidup yang kekal. Seperti Yohanes 3 ayat 16. Sekarang siapa menerimanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Bapak Rasul Paulus menghimbau terhadap jemaat Korintus. Di dalam firman-Nya di situ diungkapkan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Apakah jemaat Korintus belum berdamai dengan Tuhan? Jikalau Bapak Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan Bapak Rasul menyampaikan firman Tuhan bukan karena kepandaian kecerdasan Bapak Rasul Paulus sendiri, tetapi Roh Kudus yang mengilhami.
sudah pasti jemaat Korintus masih hidup secara duniawi. Masih ada yang hidup secara duniawi sebagai orang-orang yang intelek, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas. Mungkin mengikuti kemauannya pribadi, mungkin tidak mau tak tunduk, tidak mau takluk, mungkin masih mengikuti adat tradisi penyembahan terhadap berhala, terhadap dewa-dewinya, mungkin masih melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kemarin pagi yaitu bersama Ibu mengikuti gerak jalan yaitu pensiunan di kecamatan. Saya baru pertama itu mengikuti. Ya ketika ada persekutuan PWRI diminta, Pak nanti datang Pak. Setiap datang 20.000 untuk snack, untuk makan. Nah, kalau nggak salah nggak? 10.000 untuk yaitu snack sehabis jalan pagi. Bapak Ibu Saudara, komandannya atau pimpinannya memberikan rute, jalurnya ini. Tetapi karena orang pandai semua, minimal adalah D3, sarjana muda, semua S1 ada S2, banyak. Karena pensiunan guru, pengawas, camat, mereka tercelebung yaitu dengan berbicara sendiri-sendiri. Wah, lewat sana kejauhan, lewat sini saja. Dan nanti saya cuma usul, biar saya tak bicara dulu. Nah Bapak Ibu, kalau pimpinan ini sebenarnya kalau sudah dipilih, tentu sudah memperhitungkan. Siapa kan diikuti alur itu, nanti lewatnya sini. Enggak, bicara masing-masing. Karena apa? Merasa semuanya hebat. Nah, maka di dalam firman Tuhan di sini Allah bersabda di dalam firman-Nya yang diungkapkan yang demikian. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Apa maksud dari semua ini? Maksud supaya jemaat Korintus sungguh-sungguh percaya terhadap Yesus yang pertama. Damai dengan Allah, sungguh-sungguh percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari hidup. Jadi bukan yaitu istilahnya bimbang, bukan mengikuti adat istiadat yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, masih menyembah berhala, masih mengikuti keegoisannya dan pelanggaran yang lain. Tetapi supaya percaya Yesus dan setia taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah himbauan dari Bapak Rasul Paulus mengenai firman Tuhan. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh jemaat Korintus di dalam kehidupannya berkenan di hadapan Allah. Supaya kamu dibenarkan di hadapan Allah. Dibenarkan. Nah demikian. Untuk firman Tuhan, himbauan firman Tuhan ini bukan hanya berlaku untuk jemaat di Korintus pada masa itu, tetapi berlaku pada masa itu, masa sekarang dan selamanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh merasakan kedamaian dengan Tuhan, hidup berdekatan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan,
berkat kehidupan lahir maupun batin dinikmati. Karena apa? Karena bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang namanya berhala. Sebenarnya bahwa berhala ini bukan hanya patung, bukan hanya patung yang dibuat dari lembu emas, dari emas maksudnya. Bukan hanya yang dibuat dari batu, bukan hanya yang dibuat dari kayu, bukan hanya yang dibuat dari tanah liat, bukan hanya yang dibuat dari benda-benda lain yang diciptakan Allah itu berhala. Mungkin jimat, kemat, mungkin pusaka. Bukan hanya itu, tetapi apa? Mungkin pekerjaan kita bisa menjadi berhala. Harta benda kita menjadi berhala. Mungkin orang lain bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita, atau bahkan diri kita menjadi berhala terhadap kita sendiri dengan keegoisan, dengan nafsu kita, bisa menjadi berhala yang menjauhkan kita dengan Tuhan. Bisa. Bagaimana Pak untuk mengatasi semuanya itu? Berserah diri kepada Allah, siap didamaikan dengan Tuhan, percaya Tuhan, hidup setia taat kepadanya. Di dalam firman Tuhan di sini, maka kamu dibenarkan di hadapan Allah. Kalau sudah hidup dibenarkan di hadapan Allah, otomatis menikmati berkat-berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Kehidupan kekal pasti terjamin di sana, sebab Tuhan telah menyertai. Tuhan mau melihara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah mati untuk kita, menjadi pendamai kehidupan kita dengan Allah. Sok sering ada orang-orang Kristen yang ingin menyalibkan Kristus kedua kalinya dengan mengikuti apa yang dia mau sendiri, dengan mengikuti keegoisannya, tanpa tunduk kepada Tuhan. Mau begini ya gini, itu yang terjadi, jadi keegoisan. Tetapi apakah Tuhan menerima itu? Tentu Tuhan tidak mau menerima. Sebab yang dikehendaki Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin, baik saudara. Ya, inilah firman Tuhan. Itu bukan saya yang menyampaikan, memang ini yang menyampaikan saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepada saya yang mengucapkan itu, tetapi adalah firman Tuhan yang saya bacakan. Disitulah Allah sungguh-sungguh menjaga, memelihara kehidupan kita. Kita bersyukur karena di hadapan kita untuk datang kepada Allah terbentang dosa yang lebar bagikan samudera, bahkan di terbentangnya itu apa? Tempat penghukuman. Samudera yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Siapa yang akan dapat datang? Tidak mungkin. Tanpa Kristus datang, tanpa Allah datang untuk menjadi jembatan supaya kita bisa lewat, untuk bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Orang mengungkapkan siratal mustaqim, jalan ke surga itu bagaikan jembatan, bagaikan rambut yang dituju untuk dilewati. Rambut satu saja nggak bisa, apalagi harus segera jadi tujuh. Tetapi maksudnya adalah iman, kan saudara. Ke surga tidak melewati rambut itu, tetapi iman kepada Kristus, taat kepada Kristus. Itulah sebenarnya jembatan. Dengan percaya dan taat kepada Kristus, pastilah bersekutu dengan Tuhan, pastilah menikmati anugerah Allah, berkat-berkat Allah. Sebab Tuhan telah menyiapkan untuk kita, siapa yang mau didamaikan dengan Dia, yang percaya dengan Dia,
hidup setia taat kepadanya sampai Tuhan datang kedua kali untuk mengaruniakan mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan, kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Karena Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah disalibkan untuk menanggung beban dosa kita, supaya kita boleh bersekutu dengan Tuhan, supaya kita boleh bergaul, bergumul dengan Tuhan, supaya kita boleh hidup seatap dengan Tuhan. Tuhan mati untuk kita. Kita akan mengikuti perjamuan Tuhan ini. Yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, roti anggur tidak menyelamatkan kita. Seandainya kata wah setiap minggu ada perjamuan Tuhan, makan roti anggur supaya masuk surga, tetapi hidupnya duniawi, hidupnya mengikuti kemauannya sendiri. Selepas dari gereja, dari ibadah, dia mengikuti alur dunia semaunya di sana, mabuk-mabukan, judi, pesta pora, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Walaupun setiap minggu makan perjamuan Tuhan, sebab roti dan anggur hanya melambangkan tubuh dan darah Kristus, melambangkan tubuh dan darah Kristus. Tubuh Kristus yang disiksa, dianiaya, disalibkan, mencucurkan darah. Itulah anggur melambangkan darah yang tercucurkan itu. Namun demikian, siapa yang menghinakan juga akan menanggung akibatnya. Suatu contoh saja. Seandainya kata ada orang yang menurunkan bendera merah putih, kemudian bendera itu dihina-hina, disobek, diinjak, maka akan menanggung hukuman. Walaupun bendera itu lambang kejayaan, tetapi akan menanggung akibatnya. Demikian, jikalau kita mengikuti perjamuan Tuhan, tetapi kita menghinakan roti anggur walau tidak menyelamatkan, kita akan menanggung akibatnya daripada Tuhan. Maka harus kita ikuti dengan penuh hormat, dengan hikmat. Kita syukuri, kita sucikan diri kita melalui darah Kristus, bukan melalui anggur yang melambangkan akan tubuh Kristus ini, tetapi melalui darah Kristus yang telah dicucurkan di atas salib. Kita imani, kita ikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan berkenan kepada kita. Siapa yang boleh mengikuti perjalanan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang telah dibaptiskan dengan baptisan sidi, baptis pertobatan, bukan baptisan anak. Hanya orang yang telah mengaku percaya, telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, setelah bertobat dan ditandai dengan baptisan. Namun sekali lagi begitu juga saudara, baptisan tidak menyelamatkan kita. Itu menjadi tanda. Setelah dibaptiskan, mengaku sudah bertobat kemudian hidup bebas, ya tidak diperkenan di hadapan Allah. Maka kita harus menjaga kekudusan, kesucian hidup kita, sehingga nama Allah dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita akan butuh petugas perjamuan Tuhan, saya silakan untuk maju ke depan. Mari kita akan berdoa dulu. Bapa yang surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau perkenankan kami pada pagi hari ini untuk memperingati hari pengorbanan-Mu. Hari penebusan itu Engkau telah disalibkan, darah-Mu telah Engkau cucurkan untuk membersihkan noda-noda dosa dari kehidupan kami.
kami akan memperingati itu Bapa. Bapa yang di surga, tolonglah kami mengikuti dengan penuh hikmat, menghormati perjamuan Tuhan. Kami rindu hidup untuk menyenangkan hatimu. Kami rindu hidup untuk menjadi berkat bagi yang lain. Bahwa keselamatan jiwa rohani kami hanya di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam perkara-perkara yang lain. Terpujilah Engkau Bapa, layakkanlah kami Bapa untuk makan roti, minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ini. Kami rindu Tuhan, hidup kami ini untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan berikan. Demikian firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau telah
mengutus putra tunggalmu ya Bapa dalam Yesus Kristus menjadi pendamai hidup kami dengan Engkau. Melalui pengorbanannya di atas salib, roti itu melambangkan akan tubuh Kristus yang telah disalibkan. Kami akan menikmati Tuhan, Engkau telah memberkati di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan bersyukur. Mari silakan bangkit berdiri, saudara. Bapa yang di surga, kami hidup karena kami memiliki daging dan darah dalam tubuh kami. Demikian menyatunya roti dan anggur dalam tubuh kami, Bapa, memberi kekuatan iman kami, dan kami siap untuk menjadi berkat bagi orang lain, sebab Engkau telah memberi kehidupan kepada kami. Perjamuan Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan, kesehatan tubuh kami, seluruh sakit penyakit hilang oleh karena kuasa darah itu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita amin. Silakan duduk kembali, saudara. Ya, silakan menjawab. Bapak Yusuf kan sudah mendapatkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan, kita pujikan nama Tuhan. Tuhan, kini aku milikmu. Pujian yang pertama kita pujikan bersama-sama. Baik yang kedua kita pujikan untuk kaum bapak, untuk yang ketiga kaum wanita. Ratnya bersama-sama, hidupku Tuhan. Makin dapat padamu.
Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, karena Engkau telah berotoritas dalam ibadah dan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Namun jika ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hati-Mu, Bapa, kami mohon pengampunan. Kerinduan hati kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami. Kami rindu dan kami ucap syukur karena Engkau telah menjangkau kami, Engkau telah melawat kami, Engkau telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, kami boleh berdekatan dengan Engkau, kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh memuji-muji Engkau. Bapa, kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk percaya dan taat di dalam menikmati, menjalankan setiap firman-Mu. Kami rindu hidup ini Bapa untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami, baik di dalam gereja, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam lingkungan masyarakat, bahkan dimanapun berada. Roh Kudus, tolonglah kami ya Bapa untuk menjadi berkat. Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Bimbinglah seluruh umat-Mu ini Bapa, supaya di dalam langkah kehidupannya hanya memuliakan nama Tuhan, hanya mengakui Engkau di dalam setiap waktunya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami bersyukur boleh perjamuan Tuhan, boleh makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah mati untuk menanggung beban dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur anggur dan roti yang kami nikmati Bapa, yang Engkau penuhi dengan kuasa dan berkat-Mu Tuhan, memberikan kekuatan iman kami, menjadikan kami semakin setia taat kepada Engkau. Bapa, selepas dari tempat ini juga Tuhan, kami boleh dipulihkan, segarkan tubuh jasmani kami, badan kami segar, bugar, sehat walafiat, sembuh dari segala gambar sakit penyakit, lancar di dalam segala hal, dan kami terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah ke masing-masing, baik yang dekat maupun jauh. Kami akan beraktivitas pada hari ini ya Tuhan. Engkau menolong kami. Bapa surgawi, terpujilah nama-Mu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tangga Bapak Saudara, diberkatilah pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah pertanian, diberkatilah peternakan, diberkatilah usaha-usaha, diberkatilah kesehatan Bapak Saudara, diberkatilah anak cucu Bapak Saudara, masa depan keluarga Bapak Saudara, semuanya diberkati oleh Allah. Karena kami telah berdoa memohon di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan